Bab 696. Hari-hari ini, prajurit tua merasa tersesat dan kehilangan arah. Semenjak mengetahui bahwa Su Yanjin sebenarnya adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan super, pikiran prajurit tua selalu dalam keadaan gelisah. Berpikir kembali bagaimana dia biasa memanggil Su Yanjin dengan sebutan adik kecil, membuat bulu kuduknya merinding sekarang. Baru saja selesai makan dan kembali ke rumah, prajurit tua itu duduk di depan rumahnya, tenggelam dalam pikirannya. Tuan Negara. Saat melamun, prajurit tua melihat Siang Tianan, dengan Jiang Cheng mengikuti di belakangnya. Aku pasti berhalusinasi sekarang. Mengapa kepala negara datang ke tempatku? Prajurit tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil mengusap matanya. Lalu, dia melihat lagi. Dia langsung melompat dari depan pintunya. Guru negara, dia benar-benar guru negara. Prajurit tua itu benar-benar terkejut. Dua orang yang mendekat itu memang Tuan Negara Siang Tianan dan Wakil Tuan Negara Jiang Cheng. Di belakang mereka ada banyak pakar terkenal yang kuat. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dilihat oleh prajurit tua sebelumnya. Apa ini? Sang prajurit tua, melihat prosesi yang megah itu, bergegas mencoba berlutut untuk menyambut sang guru negara. Akan tetapi, saat ia mulai menundukkan kepalanya, guru negara Siang Tianan menangkap dan menopangnya. Wang tua, kau sama sekali tidak boleh berlutut padaku. Siang Tianan berkata sambil tersenyum sambil menopang prajurit tua, membantunya berjalan memasuki halaman. Dengan lambaian tangannya, para ahli yang berkuasa di belakangnya membawakan berbagai hidangan spiritual dan anggur berkualitas. Dalam sekejap, segala sesuatunya tertata di halaman. Tuan Negara, ini. Prajurit tua itu menatap Siang Tianan dengan bingung. Dilihat dari penampilannya, mereka tampak seperti sedang bersiap menjamu seseorang untuk makan. Wang tua, kamu telah bekerja keras menjaga gerbang kota selama bertahun-tahun. Pesta ini dipersembahkan kepadamu atas nama Negara Abadi Bintang. Wakil Negara Master Jiang Cheng menjelaskan. Prajurit tua dipandu ke tempat duduknya oleh Wakil Kepala Negara Jiang Cheng. Jiang Cheng bahkan mengangkat secangkir anggur untuk bersulang bagi prajurit tua itu. Prajurit tua, yang diliputi kehormatan itu, buru-buru mengangkat cangkirnya sebagai tanggapan. Di jalan-jalan sekitar rumah prajurit tua, banyak sekali petani yang telah berkumpul. Mereka semua mengenal baik prajurit tua itu, ia telah menghabiskan seluruh hidupnya menjaga gerbang kota, namun karena bakatnya yang terbatas, ia tetap saja hanya seorang dewa bumi. Namun sekarang, baik guru negara maupun wakil guru negara telah datang sendiri. Dan mereka tampaknya sedang mengadakan pesta untuk prajurit tua. Seketika seluruh jalan menjadi heboh. Kerumunan yang berkumpul di luar rumah prajurit tua membengkak seperti air pasang. Astaga, Tuan Negara dan Wakil Tuan Negara benar-benar bersulang untuknya. Ya ampun, ini benar-benar sesuatu yang besar. Seruan terdengar saat wajah semua orang menunjukkan kekaguman yang mendalam. Mereka adalah Master Negara dan Wakil Master Negara, tokoh paling berkuasa di seluruh negara abadi bintang. Di dalam halaman kecil, setelah bersulang, Siang Tianan akhirnya mengungkapkan tujuan kunjungannya. Wang tua, ku dengar hubunganmu dengan saudara Su baik. Saya ingin mengundang saudara Su untuk menjabat sebagai wakil kepala negara di negara abadi bintang kita, tetapi dia terus menolak. Jadi saya berharap Anda dapat membantu membujuknya. Tolong bantu kami dengan bantuan ini. Setelah berbicara, Siang Tianan mengangkat cangkirnya lagi untuk bersulang kepada prajurit tua. Ini, mendengar perkataan guru negara Siang Tianan, prajurit tua itu hendak mengangkat cangkirnya untuk bersulang namun berhenti di tengah jalan. Dia segera berdiri dan berkata dengan hormat kepada Siang Tianan, Tuan Negara, Su Yanjin dan aku hanya berteman baik, tidak lebih. Sebelumnya, saya hanya sedikit memperhatikannya karena saya melihatnya sebagai seorang pemuda yang naif, yang hanya ingin berbagi sedikit sumber daya dengannya. Hubunganku dengan Su Yanjin tidak sedekat yang kamu bayangkan. Aku tidak bisa membujuk Su Yanjin, itu di luar kemampuanku. Prajurit tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin dia bisa memengaruhi Su Yanjin? Setelah berbicara, dia mencoba meminta maaf kepada Siang Tianan. Lagi pula, Siang Tianan menyelenggarakan pesta ini hanya karena dia mengira prajurit tua itu dekat dengan Su Yanjin. Bab 697. Wang tua, tidak perlu. Melihat ini, Siang Tianan segera melangkah maju untuk mendukung prajurit tua itu.
Tidak apa-apa, masalah ini bukan salahmu. Kami hanya mencoba. Makanan ini masih menjadi tanggungan kami. Anda telah menjaga gerbang kota utama selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada jasa besar, tetap saja ada kerja keras. Itu wajar saja. Sambil berbicara, Xiang Tianan bersulang lagi untuk prajurit tua itu. Terima kasih, Tuan Negara. Prajurit tua itu, yang terkesima oleh kenyataan bahwa penguasa negara tidak menyalahkannya, segera meminum anggur itu. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, sebenarnya, berdasarkan pemahaman saya tentang Su Yanjin, tidak, penguasa Su, ia adalah orang yang sangat teliti dan serius, sampai-sampai sangat teliti dalam setiap detik. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan menduduki jabatan wakil kepala negara. Sebaliknya, dia akan tetap menjalankan rutinitas hariannya, yaitu masuk dan keluar tepat waktu. Lagi pula, dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia tidak akan pergi sebelum menyelesaikan tugas dari tuannya. Prajurit tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Tugas guru. Su Yanjin punya guru. Mendengar perkataan prajurit tua itu, penguasa negara, Xiang Tianan, dan wakil penguasa negara, Jiang Cheng, benar-benar tercengang. Mereka telah menyaksikan kekuatan besar Su Yanjin secara langsung. Mereka sebelumnya menganggap Su Yanjin tak terkalahkan, tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa ia memiliki guru. Seberapa kuatkah guru Su Yanjin? Mereka tidak berani membayangkannya. Dipahami. Xiang Tianan dan Jiang Cheng keduanya mengangguk. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Individu yang kuat seperti itu hanya fokus pada penyelesaian tugas tuannya. Tampaknya sudah pasti bahwa Su Yanjin tidak akan menjadi wakil penguasa negara bintang abadi. Xiang Tianan dan Jiang Cheng bertukar pandang dan mengangguk setuju. Karena Su Yanjin bersikeras menjaga gerbang kota, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Setidaknya dengan Su Yanjin yang menjaga gerbang, kota utama negara bintang abadi akan tetap kokoh seperti gunung selama jam kerjanya. Dan kehidupan pun terus berjalan seperti biasa. Su Yanjin, seperti biasa, mempertahankan rutinitasnya dari jam 9 sampai jam 5, masuk dan keluar setiap hari tanpa henti. Sementara itu, benua abadi Matahari Agung, yang telah menderita kerugian besar di gerbang ke-9, tidak lagi sebanding dengan negara abadi bintang. Di bawah tekanan negara abadi bintang yang tak henti-hentinya, mereka sekarang mundur sepenuhnya. Di gerbang ke-9, tokoh-tokoh berpangkat tinggi sesekali akan mampir, beberapa bahkan bertahan selama berminggu-minggu, semuanya dengan harapan bisa bertukar beberapa kata dengan prajurit abadi itu. Sementara itu, Yi Feng, yang sedang menunggang kudanya tanpa tujuan untuk mencari murid, tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya dalam benaknya. Ding! Selamat, tuan rumah. Anda telah menerima 5.000 poin keberuntungan dari murid ke-41 Anda. Poin keberuntungan saat ini, 24.200. Suara mekanis sistem bergema di benak Yi Feng. Murid yang ke-41. Menakjubkan. Tapi siapa yang ke-41 lagi? Yi Feng menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa para pengikutnya mulai membuat nama bagi diri mereka sendiri. Dengan 5.000 di sini dan 5.000 di sana, tidak akan lama sebelum dia menjadi taipan keberuntungan. Yi Feng terus terbang menuju benua abadi berikutnya. Pada saat yang sama, di Istana Abadi yang Agung, seorang wanita anggun berjubah putih duduk di singgasana, dengan puluhan ribu orang membungkuk di hadapannya. Di antara para ahli yang berlutut, bahkan mereka yang berada di alam abadi matahari dan bulan tidak hadir, karena individu seperti itu hanya memenuhi syarat untuk bertugas sebagai komandan kecil di sini. Hanya mereka yang telah melampaui alam abadi matahari dan bulan serta mencapai alam abadi sejatilah yang layak menghadiri istana dan memberi penghormatan. Apa itu keabadian sejati? Seorang abadi sejati adalah dia yang benar-benar dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Sebelum mencapai alam abadi sejati, bahkan mereka yang berada di alam abadi matahari dan bulan hanyalah kultivator yang sedang dalam perjalanan menuju keabadian. Meskipun alam mereka menyandang nama keabadian, mereka belum menjadi keabadian sejati. Alam abadi sejati memiliki 99 tingkat. Melampaui 99 tingkat ini akan memberikan satu kekuasaan sejati atas dunia. Tapi apa yang ada di balik itu? Tidak ada yang tahu. Kaisar Putih, kami punya berita tentang Yi Feng yang kamu sebutkan.
Dia baru-baru ini terlihat di suatu tempat yang disebut benua abadi arai surgawi. Seorang pria tua membungkuk dan melapor. Bab 698. Wanita yang duduk di atas mempertahankan sikap dingin, seolah-olah semua makhluk hidup berada di bawah perhatiannya. Hanya ketika dia mendengar nama Yi Feng, wajahnya yang sangat cantik menunjukkan sedikit emosi. Sejak perpisahan kita di Sungai Abadi, akhirnya aku menemukanmu. Tubuhnya sedikit gemetar, matanya dipenuhi emosi campur aduk. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 1 atau 2 tahun yang singkat ini. Kini, hanya sedikit yang percaya bahwa hanya 2 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang kultivator dari alam bawah. Kaisar Putih, mengapa kau begitu peduli dengan manusia dari alam yang lebih rendah? Mengingat statusmu, bukankah ini agak tidak pantas? Salah satu pria itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sejak kapan aku membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana menjalankan urusanku? Wanita itu, yang tenggelam dalam ingatannya, menggelapkan ekspresinya dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Pria itu langsung terlempar dari istana abadi, terjun ke jurang sedalam ribuan kaki. Seluruh ruangan terdiam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mulai hari ini, sidang pengadilan ditiadakan. Saya harus pergi sebentar. Jiang Yungmong, kau akan menemaniku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melangkah ringan dengan kaki gioknya dan naik ke surga ke-9. Seorang lelaki tua segera mengikutinya, dan segera keduanya menghilang ke udara tipis. Tak lama setelah, keduanya muncul melayang di langit di atas kota Tianlun di benua abadi arai surgawi, melihat ke bawah dari atas. Meskipun kota itu memiliki formasi yang menghalangi penerbangan santai, hal itu tidak menjadi halangan bagi mereka. Auranya benar-benar ada di sini. Mata wanita berjubah putih itu berbinar-binar karena kegembiraan. Kemudian mereka turun ke jalan-jalan kota Tianlun. Meski kemunculan mereka tiba-tiba, tak satu pun ahli kuat yang lewat menyadari sesuatu yang aneh. Auranya ada di mana-mana. Tidak ada kesalahan. Wanita itu sedikit mengangkat kepalanya, memejamkan mata untuk menghirup dalam-dalam sensasinya. Rasanya seperti dia kembali ke pegunungan kecil itu, halaman di tepi sungai, tempat tidur kecil tempat dia berbaring, semuanya berbau sangat harum. Bahkan udaranya terasa lebih segar. Memang, jika Yi Feng ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai Bai Piao Piao, yang telah ditemuinya beberapa kali di pegunungan Mufu. Kupikir kau hanya manusia biasa, tapi aku tak pernah menyangka kau akan menemukan kesempatanmu sendiri. Meskipun hanya di benua abadi arai surgawi yang kecil, itu tidak buruk sama sekali. Bai Piao Piao bergumam lembut. Menatap ke kejauhan, tampaklah sebuah rumah besar. Keluarga Li. Dia tinggal di sini untuk sementara waktu. Ayo, Pak Tua Jiang, mari kita lihat. Bai Piao Piao berkata lembut, perlahan mengangkat kaki gioknya saat dia berjalan menuju kediaman keluarga Li. Dia tidak sengaja mempercepat langkahnya. Tampaknya dia ingin berjalan di jalan yang pernah dilalui Yi Feng. Wah, cantik sekali wanita itu. Bai Piao Piao secara alamiah sangat memukau, pakaian putihnya membuatnya tampak seperti bunga teratai dari dunia lain, sangat luar biasa. Apalagi sekarang dengan kedudukannya yang tinggi, ia telah menambahkan aura bangsawan dan kesejukan pada temperamen aslinya, membuatnya menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Jadi, saat dia berjalan menuju kediaman keluarga Li, beberapa tuan muda dari keluarga Li menghalangi jalan mereka. Wanita cantik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sayang sekali kita baru bertemu sekarang. Nona cantik, siapa namamu? Cepat, beritahu kakak. Aku tidak sabar untuk mengenalmu. Haha, tepat sekali. Kecantikanmu membuat hati seseorang sakit karena kelembutan. Jika kita bisa saling mengenal lebih baik, tes-tes. Itu akan membuat hidup menjadi lengkap, dan layak untuk diperjuangkan. Seketika para tuan muda ini menampakkan ekspresi mesumnya, bahkan berusaha mendekat dengan tangan yang bergerak-gerak. Namun, begitu kata-kata mereka terucap, lelaki tua itu melambaikan tangannya pelan, dan mereka pun membeku di tempat bagaikan patung es. Mata mereka terbelalak ketakutan. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan luar biasa. Tubuh dan kekuatan hidup mereka menghilang dengan cepat. Sampai mati, mereka tidak dapat mengerti apa yang telah terjadi. Para tuan muda ini menghilang tanpa jejak di tengah jalan, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun tidak seorang pun menyadari apapun.
Sementara itu, Bai Piao Piao dan lelaki tua itu sudah berjalan jauh. Pak Tua Jiang, apakah kau juga berpikir aku tidak perlu membuang-buang tenaga untuk mencarinya? Sambil berjalan perlahan, Bai Piao Piao bertanya dengan lembut. Saya tidak berani berpikir seperti itu. Apapun yang Kaisar Putih inginkan, dia harus melakukannya. Apapun yang kau inginkan dari lelaki tua ini, aku akan melakukannya. Apapun yang dilakukan Kaisar Putih adalah benar. Jiang Yumong berkata sambil membungkuk sedikit. Bai Piao Piao tersenyum tanpa bicara, terus menuntun Jiang Yumong menuju kediaman keluarga Li. Bab 699. Di ruang rahasia keluarga Li. Li Moqiu, nona muda dari keluarga Li, sedang berkultivasi secara tertutup, alisnya yang indah berkerut erat, wajahnya pucat, dan matanya berkilat karena keengganan. Setelah kembali dari paviliun susunan surgawi, tampaknya usahanya untuk menerobos tingkat kultivasinya telah gagal, mungkin karena pengaruh Yi Feng. Kegagalan ini bukan sekadar kemunduran biasa, ia telah mengakibatkan kondisi pikiran dan tubuh yang berbahaya akibat ketegangan berlebihan dalam berkultivasi. Meskipun dia berhasil melepaskan diri dari ambang kerasukan obsesi dengan bantuan pil obat dan pengalamannya, dampak yang ditimbulkannya sangat parah. Bukan saja tingkat kultivasinya menurun, tetapi tampaknya dia tidak akan pernah membuat kemajuan lagi seumur hidupnya. Bagi seorang kultivator, kalimat "tidak pernah membuat kemajuan" tentu merupakan pukulan berat. Itu berarti hidupnya akan selamanya terhenti di titik ini. Pada saat itu, ruang di ruang rahasia itu tiba-tiba berfluktuasi. Seorang wanita berpakaian putih, halus bagaikan peri, dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Kedatangan keduanya secara tiba-tiba membuat Li Moqiu terdiam, dia cepat-cepat menghunus pedang panjang yang tersembunyi di lengan bajunya dan mundur ke samping, dengan hati-hati mengawasi keduanya. Siapa kamu? Li Moqiu bertanya dengan panik, napasnya cepat. Ini terlalu menakutkan baginya. Meskipun keluarga Li bukanlah klan terkuat di kota Tianlun, mereka tentu saja merupakan salah satu keluarga berpengaruh di daerah itu. Terutama ruang rahasia miliknya, yang merupakan inti dari keluarga Li, dilindungi oleh berbagai macam formasi dan larangan. Namun, di bawah pertahanan dan larangan seperti itu, kedua orang itu telah datang tanpa dia sadari, seakan-akan mereka muncul begitu saja. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Akan tetapi, yang lebih mengejutkannya belum terjadi. Bai Piao Piao melambaikan tangannya yang bagaikan batu giok dengan lembut, dan seluruh ruang rahasia tampak bergeser ke dimensi lain. Kekuatannya sendiri sepenuhnya ditekan, tidak dapat terwujud sedikit pun. Kamu, siapa sebenarnya kamu, dan apa tujuanmu di sini? Li Moqiu merasakan kulit kepalanya geli, karena belum pernah bertemu dengan orang-orang kuat yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Dia bertanya lagi dengan takut. Tidak perlu panik. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Menekan kultivasimu hanya untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Bai Piao Piao berkata lembut, lalu dengan lembut mengarahkan tangannya, mengirimkan aliran energi ke tubuh Li Moqiu, menenangkan emosinya. Dalam sekejap, kepanikan Li Moqiu tampak mereda secara signifikan. Bahkan kondisinya yang terluka karena terobosan yang gagal telah membaik. Duduk, Bai Piao Piao berkata dengan lembut dan duduk terlebih dahulu, diikuti lelaki tua di belakangnya. Li Moqiu tidak berani berbicara, dan kemudian duduk, dengan hati-hati memperhatikan keduanya. Namaku Bai Piao Piao, teman Yi Feng. Bai Piao Piao berkata lembut, kata-katanya membawa kehangatan yang lembut. Kamu teman Yi Feng. Li Moqiu sedikit terkejut. Tidak heran wanita ini begitu berkuasa, dia adalah teman Yi Feng. Itu masuk akal. Memikirkan lelaki itu, Li Moqiu tak dapat menahan diri untuk mendesah penuh emosi. Wajah cantiknya juga menunjukkan sedikit kesedihan. Ketika pertama kali bertemu Yi Feng di pegunungan, dia hanya mengira dia orang yang tidak penting. Baru kemudian dia mengetahui bahwa dia adalah ahli formasi yang disegani dan dikagumi oleh ribuan orang. Mengingat interaksi awal mereka, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Namun karena tindakan impulsif ayahnya, segalanya. Jadi sekarang, di matanya, Yi Feng hanyalah seseorang yang sesekali dia pikirkan dalam benaknya. Dia tidak berani memendam emosi lain terhadapnya. Tapi dia sudah pergi dari sini. Kau mungkin sudah terlambat untuk menemukannya. Li Moqiu berkata lembut. Aku tahu. Bai Piao Piao berkata dengan lembut.
Lalu mengapa kau mencariku? Li Moqiu bingung. Saya bisa merasakan bahwa saat dia berada di kota Tianlun, Anda lebih banyak berinteraksi dengannya. Jadi, saya datang hanya untuk bertanya tentang apa yang dia lakukan di sini setiap hari, apa yang dia makan, kemana saja dia pergi, dan hal-hal menarik apa saja yang dia lakukan. Saya harap Anda dapat menceritakan semuanya secara terperinci. Bai Piao Piao bertanya dengan lembut. Tanyakan ini. Li Moqiu mendongak dengan terkejut. Sosok yang super kuat sepertinya datang menemuinya hanya untuk menanyakan apa yang dilakukan dan dimakan Yi Feng di sini. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak bertemu dengan tatapan mata murni Bai Piao Piao. Dan ketika dia melakukannya, dia mengerti. Bab 700. Sebagai seorang wanita, dia dapat dengan mudah melihat kasih sayang di mata Bai Piao Piao. Tapi sekali lagi, hanya wanita seperti dia yang layak mendapatkan seseorang seperti Yi Feng. Meskipun Li Moqiu merasa bangga karena cukup berprestasi dalam banyak hal, di hadapan Bai Piao Piao, dia tidak dapat menahan perasaan rendah diri, bagaikan rumput liar yang berdiri di depan bunga yang indah. Li Moqiu mulai menceritakan semuanya secara rinci. Dari pertemuannya dengan Yi Feng di pegunungan, menyantap barbekyunya, hingga kejadian-kejadian setelahnya, dan bahkan insiden memalukan yang terjadi karena dia tidak mengetahui identitas asli Yi Feng, tidak ada satupun yang terlewatkan. Sepanjang cerita, Bai Piao Piao duduk bersila di tanah, mendengarkan dengan sabar. Bahkan ketika cerita menjadi membosankan atau tidak ada kejadian penting, dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran. Saat dia mendengar cerita lucu Yi Feng, dia tidak bisa menahan senyum. Ketika dia mendengar tentang Li Yinglian yang menantang Yi Feng, alis halusnya sedikit berkerut. Seolah-olah dia menghidupkan kembali pengalaman Yi Feng melalui narasi Li Moqiu. Meskipun kejadian-kejadian tersebut tidak menggemparkan atau terlalu mendebarkan. Meskipun itu hanya aktivitas biasa seperti makan, tidur, dan rutinitas sehari-hari. Ketika Li Moqiu menyebutkan Yi Feng memperlihatkan kekuatan aslinya, Bai Piao Piao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jadi, menurutmu, seberapa besar tingkat kekuatannya? Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan di paviliun susunan surgawi saat itu, dia pasti setidaknya seorang ahli susunan tingkat 9, dengan tingkat kultivasi di alam abadi matahari bulan. Li Moqiu berspekulasi, master susunan tingkat 9, alam abadi matahari bulan. Jadi, dia sudah sekuat ini. Bibir merah Bai Piao Piao melengkung membentuk senyuman. Dia tampak bangga padanya, meskipun seorang dewa matahari bulan di istana kaisar putihnya hanya akan dianggap sebagai pengawal rendahan, dan seorang ahli susunan tingkat 9 bukanlah apa-apa yang luar biasa baginya. Silakan lanjutkan, kata Bai Piao Piao lembut. Li Moqiu mengangguk dan melanjutkan ceritanya. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, Li Moqiu selesai menceritakan semuanya secara rinci. Secara keseluruhan, dibutuhkan waktu sehari penuh, dengan setiap detail kecil dijelaskan dengan cermat. Bahkan lama setelah dia selesai berbicara, Bai Piao Piao masih tenggelam dalam pikirannya, menikmati kisah itu. Inilah pertama kalinya dia mengetahui tentang kehidupan Yi Feng. Dan karena itu, dia merasa lebih memahaminya. Sebelumnya, selain dari dua pertemuan mereka di pegunungan Mufu, satu-satunya hal lain yang diketahuinya adalah bahwa setelah naik tahta Kaisar Putih, dia telah menemukan bahwa dua buku yang paling dia sukai, Asteris Mimpi Kamar Merah dan Harta Karun Tertinggi Asteris, ditulis oleh pria ini. Penulis asli yang selama ini dicarinya dengan putus asa tidak lain adalah Yi Feng, pria yang telah ditemuinya berkali-kali. Dia seharusnya terkejut dan terperanjat dengan pengungkapan ini. Namun kenyataannya, saat dia mengetahuinya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Seolah-olah mahakarya seperti itu hanya dapat ditulis oleh Yi Feng. Terima kasih, kata Bai Piao Piao setelah beberapa lama, akhirnya tersadar dari lamunannya dan menatap Li Moqiu. Tetua Jiang, panggilnya. Jiang Yungong, yang berdiri di dekatnya, mengangguk dan mengeluarkan pil bening dari cincin penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Li Moqiu. Apa ini? Li Moqiu menatap mereka dengan bingung. Kau akan tahu setelah meminumnya, kata Bai Piao Piao lembut. Meskipun bingung, Li Moqiu mengambil pil itu dan menelannya tanpa ragu-ragu, karena dia tidak percaya pil itu bermaksud menyakitinya. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama mereka, dia bisa merasakan bahwa Bai Piao Piao tidak punya niat jahat.
Terlebih lagi, mengingat kekuatan mereka yang luar biasa, jika mereka ingin menyakitinya, tidak perlu tindakan rumit seperti itu. Saat pil itu masuk ke mulutnya, pil itu larut menjadi aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Lee Mo-kyu merasakan gelombang energi besar mengalir melalui meridiannya. Tidak hanya memperbaiki kerusakan yang tersisa dari penyimpangan Qi sebelumnya, tetapi energi yang tersisa juga membantunya menerobos hambatan yang selama ini ia perjuangkan. Energi abadi berputar di sekelilingnya. Tenaga mengalir deras ke seluruh ruangan. Tidak lama kemudian, Lee Mo-kyu berhasil menembus alam berikutnya. Fondasinya tidak hanya kokoh, tetapi pil itu juga memudahkannya mengatasi hambatan di masa mendatang. Ekspresi kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Bai Piao Piao akan memberinya kesempatan seperti itu. Baginya, itu seperti menerima bantuan di saat sangat membutuhkan. Ketika dia membuka matanya, siap untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mendapati ruangan itu kosong kecuali dirinya sendiri. Dia tertawa getir. Entah itu Yi Feng atau Bai Piao Piao, di mata mereka, dia mungkin bukan sosok yang lewat. Bab 701. Bai Piao Piao terus berjalan perlahan di sepanjang jalan keberangkatan. Dia nampaknya masih merasakan aura dan riak yang tertinggal dari Yi Feng. Penatua Jiang, saya punya pertanyaan untuk Anda, dan saya ingin Anda menjawabnya dengan jujur. Pada saat ini, Bai Piao Piao tiba-tiba bertanya. Yang mulia, silakan bicara. Jika suatu hari aku menyerahkan alam putih kepada orang lain, apa yang akan kau lakukan? Bai Piao Piao memiringkan kepalanya sedikit, menatap Jiang Yungong. Melihat dia tetap diam, dia menambahkan, maksudku, menyerahkan alam putih kepada seorang pria. Dan tingkat kultivasinya, berada di alam abadi matahari bulan. Apa yang akan kamu lakukan? Suaranya ringan, tetapi tatapannya penuh arti saat dia menatap Jiang Yungong. Yang mulia, selama itu adalah orang yang telah Anda pilih, bahkan jika dia hanyalah seorang abadi, saya akan tetap membantunya dengan sepenuh hati. Tanpa motif tersembunyi. Saat berbicara, Jiang Yungong berlutut untuk menyatakan kesetiaannya. Saya harap Anda akan menepati janji Anda di masa mendatang. Bai Piao Piao tersenyum tipis, lalu memerintahkan, gunakan semua sumber daya alam putih untuk menyelidiki keberadaannya saat ini. Aku ingin menemukannya secepat mungkin. Ya, Yang Mulia. Sementara itu, di aula yang gelap, di balik tirai, aura kemarahan yang pekat tengah membubung. Kita tidak hanya gagal merebut takdir negara abadi bintang, tetapi takdir benua abadi matahari agung juga telah hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Suara utusan itu dingin, dua benua yang sangat penting bagi tuan kita kini telah kehilangan nasibnya. Apakah belum ada yang tahu alasannya? Utusan, harap tenang, harap tenang. Kami sudah punya beberapa petunjuk. Seorang bawahan berlutut di tanah, gemetar ketakutan, dan berkata, menurut laporan dari bawah, ada seorang pria gemuk bernama Chi Yitong yang menyebabkan masalah di benua abadi dinding giok, dan seorang pemuda bernama Su Yanjin sedang menimbulkan masalah di negara abadi bintang. Lebih jauh lagi, setelah diselidiki, kedua orang ini memiliki tuan di belakang mereka. Jadi kami menduga bahwa akar penyebab semua ini adalah dalang misterius di balik semua ini, yang mengatur segalanya. Seorang guru misterius. Suara utusan itu berubah dingin, orang-orang akhir-akhir ini menjadi semakin berani. Benua sungai abadi adalah satu hal, tetapi untuk berpikir bahwa bahkan di alam abadi, seseorang berani menentang tuan kita, apakah mereka memiliki keinginan mati? Utusan, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkap Chi Yitong dan Su Yanjin? Tanya bawahan itu. Tidak perlu. Utusan itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara berat, kedua orang ini tidak lebih dari pemain kecil. Sosok yang benar-benar penting adalah master misterius di balik mereka. Menangkap mereka hanya akan membuat master itu waspada. Lalu, utusan, apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahan itu. Karena kita punya petunjuk, gunakan kekuatan kausalitas untuk menyelidiki guru misterius itu. Selama dia berada di alam abadi, dimanapun dia bersembunyi, kita akan bisa menggalinya. Di balik tirai, suara itu berkata dengan dingin, siapapun yang mampu memanipulasi takdir bukanlah sosok yang kecil. Istana surgawi abadi tidak perlu takut akan terungkap. Berikan perintah agar mereka menangkapnya langsung. Ya, bawahan itu menanggapi dengan hormat dan segera menghilang.
Pada hari-hari berikutnya, utusan di balik tirai langsung menggunakan kekuatan kausalitas untuk memulai ramalannya. Selama ada hubungan, di situ ada kausalitas, dan di mana ada kausalitas, akan selalu ada jejak yang dapat diikuti, yang mengarah pada dalang di balik semuanya. Namun, setelah beberapa hari, utusan itu tidak menemukan petunjuk apapun, seolah-olah ada penghalang besar yang menghalanginya. Demi mampu menerobos penghalang ini, sang utusan bahkan mengorbankan seluruh artefak abadi miliknya dan rela memperpendek umurnya demi meneruskan ramalannya. Hah! Seteguk darah muncrat keluar. Ramalan kausalitas itu dihentikan secara paksa dan utusan itu menderita serangan balasan, terluka parah. Jadi, dia memang punya beberapa trik tersembunyi. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain mencari bantuan. Dengan itu, dia mengirimkan sebuah pesan dan menyebarkannya ke segala arah di alam abadi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang yang ditempatkan di berbagai lokasi tersembunyi di alam abadi menerima pesan tersebut. Rekan utusan, seseorang telah mengacaukan nasib tuan kita. Untuk mengungkap dalang di balik semua ini, saya meminta bantuan kalian. Suara itu bergema. Lebih dari selusin individu bergerak, dan tangan mereka terulur ke langit, kekuatan mereka terkumpul di aula gelap. Dengan kekuatan gabungan individu-individu ini, utusan itu sekali lagi memulai ramalannya. Setelah usaha keras, mereka akhirnya berhasil menemukan petunjuk samar. Kami memilikinya. Benua abadi teratai biru. Orang ini memiliki hubungan dengan Qi Yitong dan Su Yanjin. Utusan itu sangat gembira. Dengan lambaian tangannya, dia segera mengirimkan pesan. Targetnya ada di benua abadi teratai biru. Perintahkan istana abadi surgawi untuk segera menuju ke sana. Jauh di benua abadi teratai biru. Di sebuah kota kecil, di dalam keluarga Zhang, Yunwu sedang menikmati teh sore bersama seorang pria parubaya. Paman Zhang, tehmu sungguh nikmat, kata Yunwu sambil tersenyum, memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Jika kamu menyukainya, aku akan memastikan kamu bisa meminumnya setiap hari. Pria itu, Zhang Renyong, dengan lembut menepuk kepala Yunwu dan tersenyum ramah. Keduanya tidak memiliki hubungan sebelumnya. Mereka bertemu ketika Zhang Renyong kebetulan bertemu Yunwu di jalan beberapa bulan yang lalu. Seorang gadis kecil di alam bumi abadi, berkeliaran sendirian di jalanan tanpa seorang pun yang bisa diandalkan, dia tidak tega meninggalkannya seperti itu. Setelah memperoleh persetujuannya, dia membawa gadis kecil itu pulang. Selama beberapa bulan terakhir, Zhang Renyong semakin menyukai gadis itu, dan keduanya menjadi dekat seperti ayah dan anak. Wu kecil, di mana sebenarnya rumahmu? Zhang Renyong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia memperlakukan Yunwu seperti putrinya sendiri, dia tetap ingin membantunya menemukan keluarganya. Aku tidak ingat, Yunwu menggaruk kepalanya. Tentu saja, dia tahu di mana rumahnya di benua sungai abadi, tetapi dia tidak dapat mengingat nama-nama tempat di alam abadi. Setiap kali dia keluar, kakak laki-laki dan adik perempuannya, yang menyayanginya seperti saudara kandungnya sendiri, akan menemaninya, jadi dia tidak pernah memperhatikan detail seperti itu. Ah, begitu. Lalu, tadi kamu bilang kalau kamu punya kakak laki-laki senior dan junior. Benarkah? Zhang Renyong bertanya dengan lembut. Tentu saja benar, Yunwu mengedipkan matanya yang besar dan berkata, kami ada 100 orang, dan selain kakak laki-laki tertua dan kedua, aku adalah kakak perempuan ketiga. Semua kakak laki-laki dan perempuanku memperlakukanku dengan sangat baik. Hahaha, Zhang Renyong tertawa, kamu, seorang gadis kecil, sebenarnya adalah kakak perempuan ketiga. Itu cukup mengesankan. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kecewa. Dengan hanya 100 saudara senior dan junior, dan fakta bahwa gadis kecil ini, yang hanya berada di alam bumi abadi, adalah kakak perempuan ketiga, kemungkinan dia berasal dari sekte yang sangat kecil dan tidak penting. Kalau itu sekte besar, pasti mudah untuk menanyakannya. Tetapi jika itu adalah sekte kecil, menemukan rumah Yunwu akan cukup sulit. Bab 702. Oh, Paman Zhang, Anda tidak perlu khawatir. Guru mengirim kami ke sini untuk mendapatkan pengalaman, jadi meskipun Anda membantu saya mencari tempat, saya belum bisa kembali, kata Yunwu. Ah, pengalaman macam apa yang bisa didapatkan gadis kecil sepertimu? Zhang Renyong tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya ke arah Yunwu, lalu terkekeh. Baiklah, Ting Dewa di sini untuk saat ini.
Bagaimanapun juga, ini adalah rumahmu. Terima kasih, Paman Zhang. Aku pasti akan memberitahu teman-teman seperguruanku betapa baiknya kamu kepadaku. Dan aku akan memastikan mereka mengirimkan banyak sekali hadiah kepadamu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Yunwu menyeringai saat berbicara. Bagus, bagus. Zhang Renyong tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia berkata demikian, dia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang disebut hadiah. Dia tidak berpikir rekan-rekan murid Yunwu dapat memberinya sesuatu yang berharga. Sekalipun mereka memiliki sesuatu yang baik, akan lebih baik bagi mereka untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Bantuannya kepada Yunwu datang murni dari rasa sayangnya padanya. Tepat saat halaman dipenuhi gelak tawa, sekelompok orang tak diundang turun ke langit di atas kediaman Zhang. Tatapan mata mereka yang tajam menyapu seluruh perkebunan, tidak menyisakan satupun yang tersembunyi. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Yunwu. Seorang gadis kecil, seorang abadi di bumi. Apakah kamu bercanda? Kelompok itu secara kolektif terdiam. Belasan utusan telah bekerja sama untuk menyimpulkan situasi, dan banyak ahli dari Istana Surgawi Abadi telah dimobilisasi, berharap untuk menghadapi musuh besar dan terlibat dalam pertempuran sengit. Sebaliknya, mereka menemukan seorang gadis bumi abadi kecil. Itu seperti menggunakan artefak langit untuk menepuk nyamuk, sangat berlebihan. Pasti ada hal lain di balik ini. Kesimpulan para utusan itu tidak mungkin salah. Meskipun gadis ini bukan dalangnya, dia pasti ada hubungannya dengan itu. Salah satu pria itu berkata, kita bawa dia kembali dulu. Sepakat. Yang lainnya mengangguk serempak, turun ke kediaman Zhang dalam formasi sempurna. Tekanan yang luar biasa turun, mengubah seluruh kawasan itu menjadi neraka. Banyak sekali pelayan rendahan yang roboh dan meninggal di tempat karena beban berat yang menimpanya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Zhang Renyong merasa kakinya lemas karena tekanan itu, namun dia secara naluriah melindungi Yunwu. Dia menatap ke langit dan melihat lusinan pria, yang tingkat kultivasinya bahkan tidak dapat dia pahami, turun dari atas. Istana Surgawi Abadi sedang menjalankan tugas resmi. Minggirlah, manusia. Salah satu pria itu bicara dengan suara berwibawa, tatapannya tertuju erat pada Yunwu. Apa? Istana Surgawi Abadi. Kaki Zhang Renyong hampir menyerah. Bagi penduduk kota kecil mereka, Istana Surgawi Abadi hanya ada dalam legenda. Bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun, ia tidak pernah membayangkan puluhan ahli akan datang ke kediamannya yang sederhana. Yang mulia, bolehkah saya bertanya, kejahatan apa yang telah dilakukan keluarga Zhang? Zhang Renyong tergagap, suaranya bergetar. Serahkan gadis kecil itu dalam pelukanmu. Suara pria itu dingin. Apa? Serahkan Yunwu. Dia masih anak-anak. Apa yang telah dia lakukan? Zhang Renyong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Cukup. Pria itu tidak punya kesabaran untuk menjelaskan apapun kepada seekor semut seperti Zhang Renyong. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Zhang Renyong terbang. Tanpa perlindungan Zhang Renyong, tekanan semakin kuat. Namun, Yunwu sama sekali tidak terpengaruh. Dia memamerkan taring-taring kecilnya, melotot ke arah para penyusup dengan marah. Aneh sekali. Gadis kecil ini sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan kita. Serang bersama. Atas perintah pemimpin, kelompok itu mulai membentuk segel tangan secara serempak. Saat energi abadi melonjak, sebuah lonceng besar turun dari langit, langsung membungkus Yunwu. Bab 703. Tidak lama setelah itu, para dewa abadi dari Istana Surgawi Abadi, esensi abadi mereka menyelimuti lonceng besar yang terkekang, membawanya kembali ke Istana Surgawi Abadi. Yang tersisa hanyalah tanah milik keluarga Zhang yang hancur. Ketika Zhang Renyong sadar kembali dari luka parahnya, ia mendapati keluarga Zhang telah hancur berkeping-keping. Kecuali beberapa individu yang memiliki beberapa kultivasi, sisanya telah musnah di bawah tekanan luar biasa dari para abadi itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa? Zhang Renyong merentangkan tangannya dan jatuh berlutut di halaman, air mata mengalir dari matanya saat dia menjerit menyayat hati. Tapi apa yang dapat dia lakukan terhadap Istana Surgawi Abadi? Yang ia rasakan hanyalah perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Di luar surga, suatu sosok terbang lewat. Itu adalah Li Jin, yang terbang menembus langit dengan pedang abadinya. Kali ini, kakak senior Yun Yun benar-benar mengalahkan dirinya sendiri, menulis ulang sejarah alam abadi.
Seorang dewa bumi yang naik ke posisi penguasa 3 benua atas. Menakjubkan. Saya berharap bisa melakukan hal seperti itu, tapi sialnya, saya bahkan belum berhasil mendaratkan satu serangan pun pada siapapun. Saat Li Jin terbang, dia tidak dapat menahan diri untuk menggerutu. Yang lebih menyebalkan lagi adalah semua rekan seperguruanku telah membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan kultivasi bumi abadi mereka, sementara aku masih tidak tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku berkeliling saja menangkap pisau dengan tangan kosong? Lupakan saja, aku harus mencari seseorang untuk bergabung. Bergabung dengan saudara muda Hong Feng Kuang. Memikirkannya, dia menggigil tanpa sadar. Tentu, dia mungkin dapat menghentikan Hong Feng Kuang yang ingin menghancurkan dirinya sendiri dengan satu tebasan pedang, tetapi jika tangannya tergelincir sekali saja dan dia gagal menghunus pedangnya tepat waktu, dia mungkin akan menjadi orang pertama di antara rekan-rekan muridnya yang tewas dalam salah satu ledakan Hong Feng Kuang. Lupakan saja, aku akan menemui kakak senior Yun Yun dan melihat apakah dia bisa memberiku posisi yang layak. Li Jin terus terbang menuju cakrawala. Tepat pada saat itu, kecepatannya tiba-tiba melambat. Apakah itu aura kakak senior Yun Wu? Bagus sekali. Aku akan mencarinya dan mungkin makan. Sambil tersenyum, Li Jin mengikuti aura dan dengan cepat tiba di pinggiran perkebunan keluarga Zhang. Sekilas, dia melihat keadaan keluarga Zhang yang menyedihkan. Selain aura Yun Wu yang masih tersisa, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Apa yang terjadi di sini? Li Jin mengerutkan kening dan segera terbang ke sisi Zhang Renyong. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Zhang Renyong membawa jejak aura Yun Wu yang terkuat. Jelas bahwa orang ini memiliki hubungan penting dengan Yun Wu. Siapa kamu? Zhang Renyong, matanya merah dan cekung, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Li Jin. Apakah kamu kenal Yun Wu? Saya adik laki-lakinya. Li Jin bertanya dengan cepat. Mendengar bahwa dia adalah adik laki-laki Yun Wu, pupil mata Zhang Renyong berkedip, tetapi setelah merasakan kultivasi bumi abadi milik Li Jin, matanya dengan cepat meredup lagi. Xiao Wu, dibawa oleh istana surgawi abadi, kata Zhang Renyong, suaranya tercekat karena emosi. Apa? Istana surgawi abadi mengambil kakak perempuanku. Ekspresi Li Jin langsung menjadi gelap. Dia terus mendesak Zhang Renyong untuk mendapatkan jawaban, tetapi pria itu masih terguncang oleh kehancuran keluarganya. Matanya yang cekung menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa, baik alasan maupun kemana Yun Wu dibawa. Menyadari dia tidak akan mendapat jawaban dari Zhang Renyong, Li Jin berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Niat membunuh yang dahsyat terpancar di matanya. Ini keterlaluan. Meskipun Yun Wu adalah kakak perempuan tertua mereka, dia adalah yang termuda dan paling polos di antara murid-murid lainnya, dan karena itulah dia yang paling disayangi semua orang. Sekarang istana surgawi abadi telah menangkapnya, hal ini benar-benar tidak dapat diterima. Jika murid-murid yang lain mengetahuinya, istana surgawi abadi akan diratakan dengan tanah. Jika sehelai rambut pun dari kepala kakak perempuanku terluka, aku dan para murid lainnya akan memastikan bahwa seluruh istana surgawi abadi akan musnah dan terhapus dari alam abadi. Li Jin menggeram dengan ganas, lalu segera mengeluarkan slip geokomunikasi untuk menghubungi rekan-rekan muridnya. Di sampingnya, Zhang Renyong menyaksikan pernyataan marah Li Jin dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, ekspresinya sedih saat dia mulai membersihkan reruntuhan tanah milik keluarga Zhang. Bab 704. Benua Abadi Tembok Giok. Chi Yitong mengelola sebuah restoran kecil. Tak terhitung banyaknya pakar yang datang makan di tempatnya telah memperoleh kesempatan besar. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan bisnisnya menjadi sangat populer. Barisan panjang tokoh-tokoh berpengaruh berdiri di luar pintunya, semuanya menunggu giliran. Tepat pada saat itu, sebuah kepingan giok menyala. Oh, saudara muda Li Jin, apa yang membuatmu menghubungiku? Chi Yitong terkekeh, membalik nasi goreng di wajannya sebelum mengambil kepingan giok itu. Namun, ketika dia membaca pesan yang dikirimkan melalui kepingan giok itu, spatula di tangannya terjatuh dengan keras, dan wajan artefak abadi tingkat atas pun hancur berkeping-keping. Istana surgawi abadi, mati. Dia mengambil spatula dan pisau dapur, lalu terbang ke langit. Bos, apa yang terjadi? Bukankah itu nasi goreng? Apa yang sedang terjadi? Kerumunan orang yang mengantre benar-benar bingung dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Tapi Chi Yitong sudah terbang jauh.
Kau mendengarnya, bos mengatakan sesuatu tentang istana surgawi abadi yang sedang sekarat. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu, apa yang harus kita lakukan? Apa pentingnya istana surgawi abadi? Kita berutang nyawa dan kultivasi kita kepada Bos Qi. Jika dia dalam masalah, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Benar sekali, kita tidak bisa tinggal diam. Ayo, ikuti Bos Qi. Dalam sekejap, ratusan ahli di alam abadi matahari dan bulan terbang ke langit, mengejar Qi Yitong. Sementara itu, keadaan bintang abadi, Su Yanjin berdiri berjaga di gerbang ke-9, dengan Xiang Tianan dan Jiang Cheng yang menjilatnya. Akan tetapi, mereka tidak lagi menekannya untuk menjadi wakil penguasa negara. Mereka juga mulai memahami sifat Su Yanjin. Selama dia bertugas, ibu kota Starnet sekuat batu. Bahkan langit sendiri tidak dapat menembus gerbangnya. Su Yanjin tetap tanpa ekspresi, mengabaikan mereka. Tepat pada saat itu, slip geokomunikasinya menyala. Karena merasa itu adalah pesan dari rekan muridnya, Su Yanjin pun melanggar rutinitasnya dan memeriksanya saat bertugas. Setelah membaca isi lembaran giok itu, aura dingin keluar dari tubuhnya. Dinginnya membuat Xiang Tianan dan Jiang Cheng menggigil. Sebelum mereka sempat pulih, Su Yanjin sudah terbang ke langit, menuju cakrawala. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mata Xiang Tianan membelalak tak percaya. Mereka tahu dedikasi Su Yanjin terhadap tugasnya. Bahkan jika alam abadi meledak di hadapannya, dia tidak akan peduli selama bertugas. Tapi hari ini, dia tiba-tiba terbang saat bertugas. Keduanya bertukar pandang, menyadari sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Apa yang kita lakukan? Xiang Tianan berkata dengan sungguh-sungguh, dilihat dari ekspresi saudara Su, pasti ada sesuatu yang serius terjadi. Dia membantu negara abadi bintang kita mengatasi krisis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan memusnahkan benua abadi matahari agung. Sekarang dia dalam masalah, kita tidak bisa hanya berdiam diri, bukan? Benar, entah kita bisa membantu atau tidak, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Jiang Cheng mengangguk dengan serius. Bagus, itu saudaraku. Melihat persetujuan Jiang Cheng, Xiang Tianan menepuk pundaknya dengan kuat, lalu terbang ke udara dan berteriak, semua ahli alam abadi matahari dan bulan di negara ini, segera ikuti aku. Dengan suara gemuruh, semua pakar negara bintang abadi dikerahkan sekaligus. Su Yunyun, mengenakan jubah panjang, duduk di kepala rumah bangsawan negara. Di bawahnya ada para penguasa beberapa benua abadi lainnya, yang tengah mendiskusikan berbagai hal penting dengannya. Tiba-tiba, Su Yunyun tiba-tiba berdiri dan membanting meja, yang langsung berubah menjadi debu dalam sekejap. Anda, Tuan Negara Su, apa artinya ini? Ledakan amarah Su Yunyun yang tiba-tiba membuat para penguasa lainnya marah. Bukan urusanmu, aku harus pergi. Lakukan saja sesukamu. Su Yunyun tidak berniat berurusan dengan mereka lagi dan bergegas pergi. Melihat hal itu, ekspresi para penguasa lainnya menjadi gelap, dan mereka bergerak untuk menghalangi jalannya. Tuan Negara Su, kami telah menempuh perjalanan jauh untuk berdiskusi dengan Anda. Diskusi ini belum berakhir, dan Anda akan pergi. Apakah Anda tidak menganggap kami serius? Itu benar. Bagaimanapun juga, kita adalah penguasa di benua kita sendiri. Jika Anda bersikap seperti ini, jangan salahkan kami karena bergabung. Jika ada tindakan yang tidak menguntungkan terhadap benua Anda di masa mendatang, Tuan Negara Su, jangan salahkan kami. Nada mengancam itu membuat wajah Su Yunyun berubah dingin. Kamu pikir kamu penting, ya? Tekanan yang mengerikan terpancar dari Su Yunyun, langsung menjepit para penguasa itu ke tanah. Aku ingin bersikap baik dan bekerja sama denganmu, tetapi kau pikir kau bisa mengaturku. Beraninya kau menghalangi jalanku. Biar ku jelaskan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu lagi. Jadi, mulai hari ini, semua benua kalian akan tunduk pada benua abadi Yunyun. Tolak, kamu mati. Kata-katanya yang dingin membuat para bangsawan tergeletak di tanah, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Setelah berurusan dengan para penguasa dengan cepat, Su Yunyun bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan Li Jin dengan kecepatan tinggi. Bab 705. Di langit di atas benua abadi. Li Taibai, yang biasanya menunggangi lembu hijaunya secara terbalik, kini untuk pertama kalinya dapat duduk di atasnya dengan benar.
Jia Jiakin memimpin pasukan yang terdiri dari 3.000 burung phoenix, 5.000 binatang purba, 10.000 naga dewa yang bermutasi, dan 30.000 makhluk mistis yang namanya tidak diketahui. Kekuatan besar ini melesat di langit dengan kehadiran yang mengagumkan. Hong Feng Kuang, yang baru saja selesai menghancurkan dirinya sendiri dalam suatu pertarungan, dengan cepat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang terputus dan melesat melewatinya, meninggalkan aura dahsyat yang mirip dengan kobaran api. Dari Tanah Kuning, Bai Qiyu, si pria botak yang masih belum bisa terbang, berjuang keras untuk mengimbangi, jubahnya berkibar-kibar saat ia hampir kehilangan kakinya. Dari arah lain, Xiao Zhan dan Mo Tianji dari Zhu Jishan juga berlari melintasi langit. Sementara itu, 1 miliar klon Wu Chang'an yang tersebar di alam abadi juga berkumpul menuju benua abadi teratai biru. Selain orang-orang tersebut, rekan-rekan seperjuangan dari daerah-daerah lain juga turut serta dalam perjalanan ke sana dengan berbagai cara. Setiap wajah menunjukkan ekspresi kemarahan. Di kediaman Zhang Renyong bersama sekelompok kecil orang sedang membersihkan sisa-sisa keluarga Zhang. Keluarga yang ia bangun dari nol telah hancur berantakan, dan rambutnya memutih dalam semalam. Ia yang dulunya ceria dan mudah bergaul, kini menjadi pendiam dan menarik diri. Di sampingnya, Li Jin menyaksikan dengan berat hati. Sambil menunggu murid-murid lainnya tiba, Li Jin telah mengetahui tentang hubungan Zhang Renyong dengan Yunwu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan menepuk bahu Zhang Renyong dengan lembut. Dengan suara lembut dan menenangkan, dia berkata, "Jangan khawatir, Yunwu akan baik-baik saja. Kami akan membawanya kembali." Zhang Renyong yang sudah tua mendongak dan memaksakan senyum masam. Dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak tahu mengapa istana surgawi abadi datang untuk menculik seseorang, siapa yang mungkin bisa menyelamatkan siapapun yang dibawa oleh mereka. Sekelompok dewa bumi. Tentu saja, dia tidak bermaksud meremehkan Li Jin. Hanya saja kekuatan istana surgawi abadi sudah tertanam terlalu dalam di pikiran mereka. Li Jin, yang menyadari apa yang dipikirkannya, tidak tersinggung. Sebaliknya, dia dengan sabar berkata, "Tunggu sampai rekan-rekan muridku berkumpul. Kalian akan lihat sendiri." Setengah hari kemudian, Xiao Zhan, yang paling dekat, tiba. "Kakak senior Li Jin," panggilnya dengan nada mendesak. "Apa yang sedang terjadi?" Begitu dia tiba, Xiao Zhan mulai bertanya. "Kakak senior Yunwu telah ditangkap oleh Istana Surgawi Abadi," jawab Li Jin. "Apa? Istana Surgawi Abadi menangkap kakak senior Yunwu? Berani sekali mereka." Amarah Xiao Zhan membara hebat saat dia berkata dengan dingin, "Lalu apa yang kita tunggu, kakak senior? Ayo kita serbu Istana Surgawi Abadi sekarang juga." Li Jin menenangkannya, berkata, "Kita belum tahu kemana mereka membawanya. Bersabarlah. Tunggu yang lain tiba, dan kita akan membuat rencana bersama." "Bagus." Xiao Zhan mengatupkan giginya dan duduk bersila untuk menunggu. Beberapa jam kemudian, Bai Qiyu, Su Yanjin, Qi Yitong, dan lebih dari 10 orang lainnya tiba. Setelah mendengar bahwa Yunwu telah ditangkap, mereka semua dipenuhi amarah, ingin segera menyerbu ke Istana Surgawi Abadi. Namun, setelah bujukan Li Jin, mereka akhirnya tenang dan duduk dengan tenang, menunggu kedatangan rekan-rekan murid mereka yang lain. Di dekat sini, Zhang Renyong, yang awalnya menaruh harapan pada Li Jin dan yang lainnya, menghela napas dalam-dalam saat melihat semua yang datang hanyalah Dewa Bumi. Terutama ketika dia mendengar mereka berulang kali berteriak tentang penyerbuan Istana Surgawi Abadi, dia tidak tahu harus berkata apa. Sekelompok Dewa Bumi ingin menyerang Istana Dewa Surgawi. Kedengarannya seperti lelucon. Tidakkah mereka mengerti apa yang dilambangkan oleh Istana Surgawi Abadi? "Anak muda," Zhang Renyong menasihati, "Istana Surgawi Abadi adalah raksasa yang tidak bisa kita lawan. Kalian harus menyerah." Meskipun dia tidak percaya pada kekuatan mereka, dia mengagumi dedikasi mereka terhadap Yunwu. Dia tidak tega melihat mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Namun, begitu kata-katanya terucap, keributan hebat meledak di langit. Langit menjadi gelap saat segerombolan besar binatang buas turun, menyelimuti seluruh kota. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, semua orang di kota gemetar dan jatuh berlutut. Bahkan Zhang Renyong merasa kakinya lemas. Ketika dia memperhatikan lebih dekat, dia menyadari itu bukanlah binatang biasa.
Mereka adalah burung phoenix dewa dengan ekor panjang dan bergelombang serta naga sejati bersisik emas yang memancarkan cahaya.